Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ibu Saras Pangestus sebagai guru mata pelajaran fisika dan teman-teman semua, kami dari kelompok 6 ingin mempresentasikan hasil laporan dari kelompok kami. Izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Naura Alia Rahma sebagai ketua dari kelompok 6 dan adapun anggota dari kelompok 6 yaitu yang pertama ada Muhammad Habibi Aryawan, yang kedua Muhammad GG Gusti Prana, yang ketiga Niken Laksmi Dewanti, yang keempat Saskia Ismatu Saadah, yang kelima Syifa Dini Effenti Nur. Prosedur praktikum, langkah-langkah percobaan. Yang pertama, mengukur ketinggian bola kasti dan bola tenis menggunakan meteran yang diberi tanda menggunakan selotip kertas pada ketinggian yang sudah ditentukan. Yang kedua, menjatuhkan kedua bola tersebut dari ketinggian dan menghitung waktu jatuhnya menggunakan stopwatch, mengambil data sebanyak 5 kali. Yang ketiga, mengulang langkah kedua dengan ketinggian berbeda yang sudah ditentukan di tabel data pengamatan. Dari hasil praktikum yang kami lakukan, berikut adalah data percobaan yang kami dapatkan. Bisa dilihat dari tabel berikut. Yang pertama, ketinggian 150 cm mendapatkan rata-rata 0,4. 6. Yang kedua, ketinggian 145 cm mendapat rata-rata 0,518. Yang ketiga, ada ketinggian 140 cm mendapatkan rata-rata 0,416. Yang keempat, ketinggian dari 135 cm dengan rata-rata 0,438. Yang kelima ada ketinggian 130 cm dengan rata-rata 0,404. Kemudian ada bola tenis, ketinggian awal 150 cm mendapatkan rata-rata 0,3. Yang kedua, ketinggian 145 cm mendapatkan rata-rata 0,364. Yang ketiga, ada ketinggian 140 cm mendapatkan rata-rata 0,246. Yang keempat, ada ketinggian 135 cm mendapatkan rata-rata 0,27. Yang kelima, ada ketinggian 130 cm mendapatkan rata-rata 0,298. Berikutnya, analisis data bola kasti. Dari data berikut, nilai gravitasi yang kami dapatkan adalah 14,2, lalu nilai ketidakpastian yang kami dapatkan adalah 10, nilai koefisien restitusi yang kami dapatkan adalah 70,4%, dan nilai ketelitian yang kami dapatkan adalah 29,6%. Berikutnya juga ada analisis data dari bola tenis meja yang kami dapatkan. Nilai gravitasi yang kami dapatkan adalah 33,6, nilai ketidakpastian yang kami dapatkan adalah 24, nilai koefisien restitusinya 71,4%, dan nilai ketelitiannya 28,6%. Ini adalah grafik yang kami dapatkan dari praktikum yang telah kami lakukan. Selanjutnya, yaitu ada kesimpulan dari hasil praktikum gravitasi, yaitu gerak jatuh bebas adalah gerak vertikal ke bawah tanpa kecepatan awal, hanya dipengaruhi oleh gaya gravitasi bumi. Semua benda yang melakukan gerak jatuh bebas mendapatkan percepatan yang sama besar, yaitu sebesar percepatan gravitasi bumi yang diberi simbol G. Disebut jatuh bebas karena gerak ini bebas dari adanya gaya dorong sehingga kecepatan awalnya 0. Ini berbeda dengan gerak benda di lantai, misalnya di mana benda harus didorong agar mulai bergerak. Pada gerak jatuh bebas, benda tidak didorong agar jatuh ke bawah, tetapi benda mulai bergerak jatuh dengan sendirinya tanpa harus didorong. Jadi benda hanya dilepaskan dan selanjutnya benda akan jatuh ke bawah. Aristoteles menyatakan bahwa pada gerak ke bawah, sebuah benda yang memiliki berat lebih besar akan dipercepat sebanding dengan beratnya. Pernyataan ini tampaknya cukup masuk akal. Oleh karena itu, pendapat Aristoteles tersebut bertahan cukup lama sampai beberapa abad. Pada zaman Galileo Galilei, pada tahun 1564 sampai 1642, pendapat Aristoteles tersebut dipermasalahkan. Galileo menyatakan bahwa jika pada benda hanya bekerja gaya gravitasi, setiap benda yang jatuh ke bawah akan mengalami percepatan yang sama. Sehingga jika kedua benda
berbeda dijatuhkan secara bersamaan, keduanya akan mencapai di tanah dalam waktu yang bersamaan. Kelompok kita telah melakukan percobaan pengukuran ketinggian pada bola kasti dan tenis meja. Pada ketinggian yang sudah ditentukan dan telah didapatkan hasil dari percobaan tersebut, bahwa bola tenis meja lebih dulu mencapai titik bawah. Selanjutnya adalah hasil praktikum dari momentum dan impuls. Prosedur praktikum ada langkah-langkah percobaan, yaitu 1. Mengukur ketinggian bola kasti dan bola tenis menggunakan meteran yang diberi tanda dan menggunakan sulam kertas pada ketinggian yang sudah ditentukan. 2. Menjatuhkan kedua bola tersebut dari ketinggian dan mengambil data sebanyak 5 kali. Dan yang ketiga, mengulang langkah kedua dengan ketinggian berbeda yang sudah ditentukan di tabel data pengamatan. Dari hasil praktikum yang kami lakukan, berikut adalah data percobaan yang kami dapatkan. Bisa dilihat dari tabel berikut. Bola kasti pada lantai dari ketinggian 1,5 meter diperoleh koefisien 0,72. Yang kedua, dari ketinggian 1,45 meter diperoleh koefisien 0,76. Yang ketiga, dari ketinggian 1,4 meter diperoleh koefisien 0,77. Yang keempat, dari ketinggian 1,35 meter diperoleh koefisien 0,79. Yang kelima, dari ketinggian 1,3 meter diperoleh koefisien 0,74. Selanjutnya ada bola tenis pada meja. Yang pertama, dari ketinggian 1,5 meter diperoleh koefisien 0,79. Yang kedua, dari ketinggian 1,45 meter diperoleh koefisien 0,74. Yang ketiga, dari ketinggian 1,45 meter diperoleh koefisien 0,78. Yang keempat, dari ketinggian 1,35 meter diperoleh koefisien 0,79. Dari ketinggian 1,3 meter diperoleh koefisien 0,76. Dari pengelolaan data yang kami lakukan, berikut adalah analisis data bola tenis meja. Diperoleh gravitasinya sebesar 33,6, nilai ketidakpastiannya sebesar 0,009, ketidakpastian relatifnya sebesar 1,1658031%, ketelitiannya sebesar 98,83419689%, dan koefisien restitusinya sebesar 0,772. Kemudian berikut adalah analisis data bola kasti pada lantai. Diperoleh nilai ketidakpastiannya sebanyak 0,002, ketidakpastian relatifnya sebesar 0,26452026%, ketelitiannya 99,83341989%, koefisien restitusinya 0,772. Selanjutnya ada kesimpulan dari hasil laporan praktikum momentum dan impuls. Dari percobaan yang sudah kita lakukan dapat ditarik kesimpulan bahwa momentum total sebelum tumbukan sama dengan momentum total setelah tumbukan, atau dapat dikatakan berlaku hukum kekekalan momentum pada peristiwa tumbukan. Berdasarkan hasil praktikum, kami dapat mengetahui bahwa tumbukan antara bola tenis dengan meja dan bola kasti dengan lantai termasuk dalam tumbukan lantai sebagian karena besar koefisien restitusi bola-bola tersebut, yaitu antara 0 dan 1, sehingga disebut dengan tumbukan lentik sebagian. Selanjutnya ada dokumentasi dari hasil praktikum gravitasi dan momentum impuls. Sekian dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada salah kata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.